Kau cuma pembantu dari Indonesia. Kalau bisa kalahkan aku nikahi kamu sekarang juga." Kalimat sombong itu keluar dari mulut pria Jepang bernama Ryu, juara karate nasional. Tapi yang ia tantang bukan wanita biasa, melainkan seorang TKI dari Yogyakarta yang dayam-dayam mewarisi darah pendekar silat. Dan 7 detik kemudian, seluruh dojo terdiam. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Tempat kita mendengar kisah inspiratif yang bikin bangga dan kadang bikin merinding. Tulis di kolom komentar ya. Kamu nonton dari kota mana? Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, atau dari luar negeri? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini biar makin banyak orang tahu kalau Indonesia bukan negara lemah, tapi negara yang tahu cara menang dengan kehormatan. Osaka, Jepang, musim semi baru saja datang. Udara masih dingin, tapi aroma bunga sakura mulai memenuhi jalanan kota. Di antara deretan gedung-gedung modern dan hiruk-pikuk warga Jepang yang sibuk, ada satu bangunan sederhana berlantai kayu, Tanaka Dojo, tempat latihan karate yang cukup terkenal di wilayah Kansai. Di dalamnya, puluhan murid tengah berlatih keras. Suara pukulan, teriakan kiai, dan langkah kaki menghentak lantai terdengar bergema. Dan di tengah ruangan itu, berdiri seorang pria tinggi berusia 30-an dengan seragam putih karate, sabuk hitam, dan tatapan tajam. Ryu Tanaka, sang pelatih dan juara karate nasional Jepang 3 kali berturut-turut. Ryu dikenal bukan hanya karena kemampuan bela dirinya, tapi juga karena kesombongan yang sebanding dengan kehebatannya. Baginya, hanya karate yang pantas disebut seni bela diri sejati. Segala yang lain, terutama dari negara-negara Asia Tenggara, hanyalah tarian lembek tanpa kekuatan. Sore itu, latihan baru saja selesai. Para murid mulai beristirahat. Sementara Ryu menyeka keringat di wajahnya. Pintu belakang dojo terbuka perlahan. Masuklah seorang wanita kecil bertubuh mungil, mengenakan pakaian sederhana dengan celemek lusuh. Tangannya memegang ember air dan kain pel. Wajahnya terlihat lembut tapi tegas. Dialah Siti Aisyah, seorang TKI asal Yogya yang bekerja membersihkan dojo setiap sore. "Sumimasen," katanya pelan, menunduk sopan. Bahasa Jepang sederhana yang ia pelajari dari majikannya. "Boleh saya bersih-bersih sekarang?" Beberapa murid langsung menatapnya dengan wajah geli. Salah satu dari mereka berbisik sambil tertawa kecil, "Lihat, pembantu dari Indonesia datang lagi. Mereka kecil, tapi tangguh ya, Sensei." "Tangguh? Hah, mereka cuma bisa bersih-bersih." Tawa pun pecah. Siti hanya tersenyum. Ia sudah terbiasa dengan komentar seperti itu. Ia berjalan pelan, mulai mengepel lantai dojo yang masih basah oleh keringat latihan. Gerakannya tenang, penuh kesabaran, seperti orang yang sudah lama melatih kendali diri. Tapi langkahnya berhenti ketika mendengar suara Ryu. "Hei, kamu, jangan di situ. Lantai masih kotor dari sepatu muridku. Kalau kamu pel sekarang, malah licin." Nada bicaranya bukan peringatan, tapi perintah merendahkan. Siti menunduk sopan. "Baik, saya tunggu sampai selesai." Namun, baru ia berbalik. Ryu menambahkan dengan tawa kecil, "Kalau kamu suka bersih-bersih dojo, seharusnya kamu sekalian ikut latihan. Siapa tahu bisa jadi juara di lomba pel dunia." Tawa keras terdengar. Para murid ikut tertawa. Siti terdiam. Ia menatap Ryu dengan pandangan datar. Bukan marah, bukan tersinggung, tapi penuh ketenangan yang entah kenapa membuat suasana mendadak hening beberapa detik. Ada sesuatu di mata wanita itu, sesuatu yang Ryu tidak bisa jelaskan. Bukan ketakutan, bukan kepasrahan, tapi keyakinan. Namun karena egonya terlalu besar, Ryu justru merasa tertantang oleh ketenangan itu.
kau bisa apa selain mengepel? Katanya lagi. Aku, jawab Siti dengan suara pelan tapi jelas. Saya belajar bela diri sedikit di kampung dulu. Satu dojo langsung tertawa lagi. Bela diri dari Indonesia. Pasti cuma gerak tari. Ya, tunjukkan dong. Kami mau lihat tarianmu. Siti menunduk. Ia tidak ingin mempermalukan siapapun. Tapi Ryu mendekat, berdiri sekitar 1 meter di depannya. Kalau begitu, coba tunjukkan. Pukul aku sekali saja. Kalau aku sampai bergeser sedikit, aku akui kamu jago. Saya tidak mau bertarung tanpa alasan, Tuan. Jawab Siti tenang. Takut, ejek Ryu. Tidak, saya hanya tidak melawan orang yang belum belajar menahan diri. Ruangan langsung sunyi. Kalimat itu sederhana, tapi terdengar seperti tamparan. Beberapa murid terdiam, sebagian lainnya tertawa canggung. Ryu menatapnya tajam. Tapi dalam hati ada sesuatu yang menggelitik. Rasa malu yang ia tutupi dengan kemarahan. Kau benar-benar berani bicara seperti itu? Saya cuma bicara yang benar, jawab Siti lembut. Ryu menghela napas keras, lalu berjalan pergi sambil berkata, baiklah, suatu hari aku akan buktikan bahwa bela diri kampungmu itu tidak selevel dengan karate Jepang. Siti hanya menjawab, kita lihat nanti, Tuan. Dan saat itu, tidak ada yang tahu bahwa kalimat sederhana itu akan menjadi awal dari peristiwa yang mengguncang Dojo Tanaka dan membuat seluruh murid di sana akhirnya belajar arti sebenarnya dari kehormatan dan kerendahan hati. Hari itu, Dojo Tanaka lebih ramai dari biasanya. Beberapa murid tambahan datang untuk melihat demonstrasi latihan Ryu yang katanya akan menguji kekuatan spirit Jepang dalam seni bela diri. Tapi di balik keramaian itu, ada sesuatu yang lain. Ego yang belum sembuh sejak kejadian beberapa hari lalu. Ryu masih menyimpan rasa tidak nyaman. Bayangan wajah Siti yang menatapnya tenang, tanpa takut, terus menghantui pikirannya. Ia tidak bisa menerima bahwa wanita pembantu dari negeri yang sering ia pandang rendah berani berbicara setenang itu. Sore itu, Siti datang seperti biasa, membawa ember dan kain pel. Begitu membuka pintu dojo, suasana terasa aneh. Semua mata menatapnya. Hei, si kecil dari Indonesia, datang lagi, teriak salah satu murid sambil tertawa. Hati-hati, nanti lantainya terlalu licin dan Sensei terpeleset lagi. Tawa pun menggema di seluruh dojo. Siti menunduk sopan. Ia sudah terbiasa diperlakukan seperti itu. Namun kali ini, Ryu melangkah maju dengan tatapan menantang. Siti, ya Tuan, aku ingin tahu, bela diri apa yang kamu pelajari di negerimu itu? Namanya pencaksilat, jawab Siti singkat. Silat, Ryu tertawa kecil. Aku pernah lihat di video, sepertinya lembut sekali. Seperti tarian untuk anak-anak. Siti menatapnya sebentar, lalu berkata dengan suara lembut tapi tegas. Yang lembut bukan gerakannya, Tuan. Yang lembut adalah hatinya. Tiba-tiba suasana berubah. Kalimat itu sederhana, tapi menggetarkan. Ryu merasa seperti ditantang di depan semua muridnya. Ia menatap Siti dengan senyum meremehkan. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa kuat hati lembutmu itu. Siti mengerutkan kening. Maksud Tuan, sparring. Sparring, aku ingin kamu melawanku. Hanya 1 ronde. Kalau kamu bisa menjatuhkanku. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada menggoda yang penuh kesombongan. Kamu akan jadi istriku. Semua murid tertawa keras. Beberapa menepuk lantai dojo, sebagian bersorak. Suasana menjadi gaduh. Siti mematung. Ia tahu, pria ini tidak sedang bercanda. Ego Ryu sudah terlalu dalam untuk ditahan dengan kata-kata. Dan kalau saya kalah? Tanya Siti, tenang. Kamu berhenti, sok kuat, dan lanjutkan kerjaanmu seperti biasa. Siti menarik napas panjang. Dalam dirinya ada benturan antara marah dan malu. Tapi lebih dari itu, ada harga diri. Baik Tuan,
Tapi kalau saya menang, Tuan janji berhenti menghina orang Indonesia. Ryu mengangkat dagu. Setuju. Semua murid mundur ke sisi ruangan, membuat lingkaran besar. Suara kamera ponsel mulai terdengar. Beberapa ingin merekam momen ini. Ryu berdiri tegap dalam posisi karate, kaki terbuka, tangan kanan di depan, siap menyerang. Siti menunduk perlahan, menatap lantai kayu, lalu perlahan mengangkat tangannya ke posisi siap. Posisi silat harimau, tubuh rendah, gerakan halus tapi tegas. Mulai, teriak salah satu instruktur. Ryu menyerang duluan, langkahnya cepat, presisi, seperti mesin. Tendangan depan diarahkan ke dada Siti. Tapi detik berikutnya, Siti menghilang dari jalur tendangan. Gerakannya seperti air, tanpa membalas, tanpa panik. Ia hanya menggeser kaki ke kiri, lalu menepuk sisi kaki Ryu dengan telapak tangan kanan. Gerakan kecil, tapi cukup untuk membuat keseimbangan Ryu goyah. Ryu kaget, tapi segera menyerang lagi. Kali ini, tinju cepat mengarah ke bahu Siti, namun ia memutar tubuh, menangkis dengan pergelangan tangan, lalu memutar tangan Ryu ke belakang dalam satu gerakan spiral. Sendi bahu pria itu tertekuk, tubuhnya miring, dan sebelum sempat bangun, Siti menahan pergelangan tangannya, menatap langsung ke matanya. Tatapan yang tak bisa dijelaskan. Bukan marah, bukan bangga, tapi iba. Sudah cukup Tuan, hening. Semua murid terpaku. Ryu menatap ke bawah, sadar bahwa ia sudah kalah. Dalam hitungan detik, ia melepaskan diri pelan. Menatap wanita itu dengan campuran malu dan kagum. Suara tawa yang tadi menggema, kini hilang total. Bahkan suara napas pun terdengar jelas di dojo itu. Siti membungkuk sopan. Terima kasih atas latihannya Tuan. Lalu ia mengambil kembali ember yang tadi ditaruh di sudut ruangan. Berjalan keluar, seperti tidak terjadi apa-apa. Ryu berdiri terpaku, keringat dingin menetes di pelipisnya. Dalam hatinya, untuk pertama kali dalam hidup, ia merasa kecil di depan seseorang yang bahkan tidak punya gelar, tidak punya sabuk, tidak punya ego. Dan hari itu, semua orang di dojo Tanaka belajar satu hal. Rendah hati itu lebih sulit daripada menang. Setelah duel itu, dojo Tanaka berubah menjadi tempat yang asing bagi Ryu. Dinding kayu yang biasanya dipenuhi gema teriakan dan semangat latihan, kini terasa terlalu sunyi. Bukan karena latihan berhenti, tapi karena semua orang mulai melihat Ryu dengan cara yang berbeda. Ia masih datang setiap pagi, tetap melatih murid-muridnya, tapi entah kenapa sorak semangat tak lagi terdengar seperti dulu. Murid-muridnya diam. Mereka tak lagi menertawakan Siti, tak lagi menyindir wanita itu seperti sebelumnya. Mereka hanya berlatih dengan pandangan penuh rasa ingin tahu dan rasa hormat yang tumbuh dari kekalahan yang tak bisa mereka pahami. Ryu tahu, perubahan itu bukan karena rasa takut. Mereka tidak takut pada Siti. Mereka takut pada kebenaran yang Siti tunjukkan. Bahwa kekuatan tidak selalu berarti menaklukkan. Siti sendiri tidak pernah membicarakan kejadian itu lagi. Setiap sore ia datang, seperti biasa, mengepel lantai dojo, menata peralatan latihan, menyapu halaman depan. Tidak ada yang berubah dalam sikapnya, seolah pertarungan itu tidak pernah terjadi. Namun justru sikap tenang itu yang membuat Ryu tidak bisa tenang. Ia memperhatikan dari jauh. Wanita itu bekerja dalam diam. Namun setiap gerakannya terasa seperti pelajaran yang tidak pernah ia dapatkan dari sensei manapun. Sampai suatu sore, Ryu akhirnya mendekatinya. Siti. Ya Tuan, jawabnya sambil terus mengepel. Kenapa waktu itu kamu tidak melanjutkan serangan? Kamu bisa saja menjatuhkanku sepenuhnya. Siti berhenti, menatap lantai sejenak, lalu berkata pelan. Karena bukan itu tujuan saya, bukan? Saya tidak ingin menang, Tuan. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa yang direndahkan belum tentu lemah. Ryu terdiam. Kata-kata itu sederhana,
tapi terasa menohok, jauh lebih dalam dari pukulan apapun. Ia mencoba tersenyum, tapi gagal. Egonya pecah dalam diam. Kau membuatku malu di depan murid-muridku. Maaf Tuan, tapi anehnya, aku tidak marah. Lanjut Ryu dengan nada rendah. Aku malah berterima kasih. Siti menatapnya, bingung. Ryu menghela napas panjang. Aku pikir aku tahu arti kekuatan. Ternyata selama ini aku hanya tahu cara memukul, bukan cara mengendalikan diri. Itu sebabnya silat disebut pencak dan silat, Tuan. Jawab Siti lembut. Pencak itu gerak, silat itu hati. Tanpa hati, semua gerak hanya jadi kekerasan. Kata-kata itu membuat Ryu menunduk. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa seperti murid lagi. Hari-hari berikutnya, suasana dojo berubah lebih hangat. Beberapa murid mulai mendekati Siti. Bukan untuk menertawakan, tapi bertanya dengan tulus. Sensei Siti, bagaimana caranya menahan diri seperti waktu itu? Sensei Siti, apa semua jurus silat seperti air begitu? Awalnya Siti menolak disebut sensei, tapi Ryu sendiri yang menegurnya dengan senyum. Terimalah, Siti. Karena mereka sedang belajar sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh karate. Suatu sore, dojo sepi. Ryu duduk di lantai, memperhatikan Siti yang sedang melipat seragam latihan. Siti, katanya, tiba-tiba. Ya, Tuan, waktu itu aku bilang kalau aku kalah, kamu jadi istriku. Siti terdiam, tidak menatapnya. Itu hanya omongan sombong, Tuan. Mungkin, tapi aku tidak bercanda sekarang. Siti tersenyum kecil, tanpa menoleh. Tuan, saya tidak ingin menikah karena taruhan. Lalu, karena apa? Karena saling menghormati. Dan saya belum yakin Tuan sudah belajar itu sepenuhnya. Ryu menatapnya. Kemudian, tertawa kecil. Kau benar, aku masih banyak belajar. Ia menunduk. Tapi aku ingin belajar dari kamu. Siti menatapnya sejenak. Ada sesuatu di matanya. Lembut, tapi kuat. Kalau begitu, mulai dari hal sederhana, Tuan. Apa itu? Mulailah dengan menyapu dojo. Dengan hati yang bersih. Ryu terdiam beberapa detik. Lalu tanpa kata, ia mengambil sapu di tangan Siti, mulai menyapu lantai dojo dengan perlahan. Murid-murid yang melihat dari jauh menatap tak percaya. Sensei Ryu Tanaka, juara karate Jepang, menyapu lantai bersama seorang TKI Indonesia. Dan hari itu, semua orang di dojo menyadari sesuatu yang sederhana tapi besar. Bahwa yang kuat bukan yang membuat orang tunduk, melainkan yang mampu menundukkan egonya sendiri. Sore menjelang malam, cahaya matahari menembus kise-kise kayu dojo, menyorot dua sosok yang menyapu dalam diam. Ryu berhenti sebentar, menatap Siti. Siti, ya, Tuan, terima kasih. Kau telah mengajarkanku arti kekuatan. Siti tersenyum kecil. Bukan saya, Tuan, tanah Indonesia yang mengajarkan saya. Saya hanya membawanya ke sini. Dan di saat itu, Ryu tahu, kekalahan terbesarnya bukan saat tubuhnya jatuh di lantai dojo, melainkan ketika hatinya akhirnya tunduk pada kerendahan hati seorang wanita yang ia remehkan. Kalimat penutup untuk layar hitam, ending quote. Kadang, kemenangan sejati datang bukan saat kamu menjatuhkan lawan, tapi ketika kamu memilih untuk tidak menjatuhkan siapapun. Sejak hari itu, hari di mana Ryu Tanaka menyapu lantai dojo bersama Siti, sesuatu berubah di tempat itu. Suasana yang dulu kaku dan penuh gengsi, kini menjadi lembut, tenang, dan jauh lebih manusiawi. Para murid mulai menyapa Siti dengan hormat setiap kali ia datang. Tidak lagi ada tawa meremehkan, tidak ada tatapan sinis. Siti kini bukan hanya petugas kebersihan dojo, ia menjadi simbol ketenangan. Seseorang yang, tanpa berteriak, mengajarkan arti sebenarnya dari bela diri. Dan Ryu perlahan
mulai kehilangan sisi angkuhnya. Ia masih sensei yang tegas, tapi setiap kali melihat Siti, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Lebih sabar, lebih rendah hati, lebih manusiawi. Suatu sore, dojo hampir kosong. Latihan selesai, murid-murid sudah pulang. Hanya Siti yang masih di sana, membersihkan tatami di tengah ruangan. Langit di luar mulai memerah. Cahaya senja menembus jendela, menimbulkan bayangan lembut di lantai kayu. Ryu berdiri di ambang pintu, memperhatikan gerakan tangan Siti yang menyapu pelan, seolah mengikuti irama napas dunia. Tenang, lembut, dan penuh makna. Kau selalu datang paling akhir, kata Ryu akhirnya, memecah kesunyian, karena yang bersih di luar belum tentu bersih di dalam. Jawab Siti sambil tersenyum kecil. Ryu tersenyum samar. Kalimatmu selalu membuatku berpikir lama. Mungkin karena Tuan belum terbiasa berpikir dengan hati. Ryu tertawa lirih. Kau benar. Ia melangkah mendekat. Berdiri di sampingnya, Siti berhenti bekerja. Untuk pertama kalinya, jarak mereka begitu dekat, cukup untuk mendengar napas masing-masing. Aku ingin tahu, ujar Ryu perlahan. Apa yang membuatmu begitu sabar menghadapi orang seperti aku? Karena hidup saya sudah mengajarkan banyak tentang sabar. Jawab Siti pelan. Saya datang ke Jepang bukan karena ingin kaya, tapi karena ingin belajar menghargai hidup. Dan saya belajar bahwa yang keras tidak selalu kuat. Ryu menatapnya lama. Kata-kata itu menembus lebih dalam daripada pukulan apapun yang pernah ia terima. Ia melihat wanita sederhana di depannya. Bukan dengan mata seorang pelatih, tapi dengan hati seorang manusia. Siti, katanya perlahan. Aku tidak tahu kenapa. Tapi setiap kali kamu bicara, aku merasa aku yang jadi murid sekarang. Mungkin karena untuk pertama kalinya Tuan belajar dengan hati, bukan dengan kepala. Keduanya terdiam. Suasana dojo senyap, hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Hari-hari berikutnya, Siti tak lagi hanya datang untuk bekerja. Ryu mulai meminta bantuannya untuk mengajarkan teknik pernapasan dan keseimbangan kepada murid-muridnya. Awalnya ia menolak, merasa tidak pantas. Tapi Ryu berkata, yang kamu ajarkan bukan jurus, tapi jiwa. Itu yang dojo ini butuhkan. Pelan-pelan, Siti mulai berdiri di depan kelas bersama Ryu. Ia tidak memakai seragam karate, tapi tetap dengan baju sederhana yang sama. Dan setiap kali ia berbicara, murid-murid mendengarkan seperti sedang mendengar doa. Silat mengajarkan kita untuk menunduk, bukan kalah, katanya pada suatu sesi. Karena dari tanah, tempat kita berpijaklah kekuatan sejati muncul. Para murid menatap kagum. Bahkan, Ryu pun ikut menunduk. Merasa bangga, tapi juga tersentuh. Malam itu, setelah latihan, Ryu duduk sendirian di depan dojo. Siti datang membawa 2 gelas teh hangat. Ini untuk Tuan. Terima kasih, jawab Ryu. Keduanya duduk berdampingan, memandangi langit malam yang penuh bintang. Kau tahu? Kata Ryu pelan. Aku dulu berpikir wanita kuat itu yang bisa menendang atau memukul. Sekarang aku tahu. Wanita kuat adalah yang bisa memaafkan. Siti tersenyum, menatap cangkir tehnya. Kadang, memaafkan memang lebih sulit daripada bertarung. Ryu menatap wajahnya dalam diam. Wajah yang sederhana, tanpa riasan, tanpa kesombongan, tapi memancarkan sesuatu yang bahkan tidak bisa ia temukan di podium kejuaraan manapun. Ketenangan. Siti, katanya perlahan. Ya, Tuan, kalau waktu bisa kuputar kembali. Aku ingin pertama kali mengenalmu, bukan di dojo, tapi di tempat di mana aku bisa jadi manusia biasa, bukan sensei. Siti menatapnya, lalu tersenyum tipis. Tuan tidak perlu jadi orang lain, cukup jadi diri sendiri. Yang baru. Ryu terdiam.
Ia tahu, itu bukan cinta biasa. Itu rasa hormat yang tumbuh terlalu dalam, hingga sulit dibedakan dari cinta. Dan malam itu, sebelum mereka berpisah, Siti berkata, kekuatan sejati bukan membuat orang lain tunduk, tapi membuat seseorang berubah tanpa merasa dipaksa. Ryu menunduk, menatap tanah dojo yang dulu ia injak dengan kesombongan, dan kini menjadi tempat ia belajar arti rendah hati. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Dojo Tanaka kini menjadi tempat yang berbeda. Tidak lagi terdengar suara tawa, sombong atau ejekan. Yang terdengar hanya semangat latihan dan suara lantai kayu yang bergetar oleh semangat baru. Dan di tengah perubahan itu, satu nama terus disebut dengan hormat, Siti Aisyah. Wanita Indonesia yang dulu diremehkan, kini dihormati, bukan karena kekuatan fisiknya, tapi karena kekuatan hatinya. Suatu pagi, Ryu mendapat undangan dari Federasi Karate Jepang. Mereka meminta Dojo Neya tampil dalam ajang internasional di Tokyo. Bukan sekadar untuk bertanding, tapi untuk menampilkan filosofi latihan yang berbeda. Ryu menatap surat itu lama, lalu berkata pelan, mereka ingin aku menunjukkan perubahan. Tapi perubahan itu tidak datang dari aku. Sore harinya, ia menemui Siti yang sedang menyapu halaman dojo. Siti, aku mendapat undangan dari federasi. Selamat Tuan, itu kabar baik. Bukan untuk bertanding. Mereka ingin aku menunjukkan konsep latihan baruku. Konsep baru? Ya, tentang kekuatan tanpa kesombongan. Tentang seni bertarung tanpa kebencian. Siti berhenti menyapu, menatapnya. Itu bukan konsep baru, Tuan. Itu konsep lama. Hanya saja, orang jarang mau memahaminya. Ryu tersenyum kecil. Aku ingin kamu ikut ke Tokyo. Saya? Ya. Aku ingin dunia melihat silat dari tanganmu sendiri. Siti kaget. Tuan, saya bukan siapa-siapa. Tepat. Justru karena kamu tidak berusaha jadi siapa-siapa, maka kamu layak berdiri di depan siapapun. Beberapa minggu kemudian, hari itu tiba. Tokyo International Martial Arts Festival. Aula besar dengan ribuan penonton dari berbagai negara. Bendera Jepang berkibar, lampu sorot berputar. Siti berdiri di tengah panggung, memakai pakaian silat hitam polos, tanpa ornamen, tanpa sabuk. Di belakangnya berdiri Ryu dan murid-murid Dojo Tanaka. Di hadapan mereka, penonton dari seluruh dunia, pelatih karate, taekwondo, kungfu, jujitsu. Semua ingin melihat apa yang disebut Ryu sebagai spirit baru dari Asia. Ryu melangkah ke depan, memegang mikrofon. Hari ini, saya tidak akan menunjukkan teknik baru, tapi akan memperkenalkan seseorang yang mengubah cara saya melihat kekuatan. Ia menoleh ke arah Siti. Seorang wanita sederhana dari Indonesia yang mengajarkan saya arti menghormati diri sendiri dan orang lain. Tepuk tangan kecil terdengar. Siti membungkuk, lalu melangkah ke depan. Tangannya mulai bergerak pelan. Langkahnya ringan, tapi mantap. Setiap gerak seperti tarian, tapi bukan tarian untuk hiburan. Itu adalah bahasa tubuh dari jiwa yang damai. Ia memperagakan jurus silat harimau, langkah rendah yang menyapu udara, lalu berubah menjadi jurus elang. Tangan melambai kuat, penuh keyakinan. Gerakannya tidak keras, tapi setiap penonton bisa merasakan energi yang tenang, kekuatan yang tidak menyerang, tapi melindungi. Ryu memperhatikan dari samping panggung. Matanya sedikit berkaca. Ia tahu, wanita itu tidak hanya membawa nama dirinya, tapi membawa jiwa Indonesia di hadapan dunia. Setelah pertunjukan, suasana ruangan sunyi sesaat, lalu berubah menjadi tepuk tangan panjang. Beberapa pelatih karate maju, menunduk hormat kepada Siti. Salah satu dari mereka berkata, "Kami pikir silat hanyalah tarian, tapi ternyata itu doa yang bergerak." Ryu menunduk, tersenyum bangga, bukan sebagai pelatih, bukan sebagai pria, tapi sebagai manusia
yang baru saja belajar arti kesederhanaan, Siti mendekatinya, berkata pelan. Sekarang mereka sudah tahu, Tuan, bukan tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih mengerti hati. Ryu mengangguk. Terima kasih Siti. Tanpamu, dojo ini tidak akan pernah punya jiwa. Beberapa bulan kemudian, berita tentang penampilan itu tersebar. Federasi Karate Jepang menulis laporan resmi. Dojo Tanaka memperkenalkan konsep pelatihan baru yang menggabungkan prinsip moral dari bela diri tradisional Indonesia, keseimbangan, kesabaran, dan kerendahan hati sebagai bentuk tertinggi dari kekuatan. Nama Siti menjadi inspirasi, bukan karena ketenarannya, tapi karena pesan diamnya. Ia menolak tawaran mengajar di Tokyo, memilih kembali ke Yogyakarta. Saya sudah cukup. Tugas saya hanya membawa pesan, bukan mencari panggung, katanya sebelum berangkat pulang. Ryu mengantarnya sampai bandara. Tidak banyak kata, hanya tatapan panjang, penuh rasa hormat, dan sesuatu yang lebih halus dari cinta. Siti, katanya pelan, aku akan selalu menjaga apa yang kamu tinggalkan di dojo ini. Apa itu, Tuan? Ketenangan. Ketenangan. Siti tersenyum, lalu menjawab, ketenangan hanya datang kalau hati berhenti ingin menang. Dan pesawat pun lepas landas, membawa wanita sederhana yang telah membuat seorang juara dunia belajar tunduk, bukan pada kekalahan, tapi pada kebijaksanaan.